Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pesawat karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Presiden Joko Widodo perintahkan Panglima TNI usut tuntas kasus pembunuhan warga Nduga. Isu kenaikan harga BBM, sopir angkot di Merauke serbu SPBU. Pesawat karavan milik maskapai Smart Aviation Rabu kemarin tergelincir di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Pesawat yang dipiloti Kapten Wiyoko Handoko dan kopilot Kristiono terbang dari Timika menuju Sinak dengan membawa 2 orang penumpang dan bahan bangunan. Namun ketika hendak landing, pesawat tergelincir hingga pesawat keluar dari landasan. Landasan yang basah akibat hujan menjadi penyebab insiden ini. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun keempat korban mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan di Puskesmas Ilaga. Begitu juga dengan kondisi pesawat mengalami kerusakan pada bagian baling-baling dan hingga saat ini masih berada di pinggir landasan bandara. Telah tergelincir pesawat Smart Aviation yang berisikan 4 orang. 4 orang itu 2 pilot dan 2 penumpang karena pesawat ini membawa bahan bangunan. Ya, terbang dari Timika menuju ke Puncak Ilaga. Saat dia mendarat, memang kondisi landasan atau aspal itu dalam keadaan basah, terus kemudian cuaca di sekitar bandara juga masih berkabut. Ini yang menjadikan pesawat itu tergelincir ke pinggir bandara yang mengakibatkan kepala pesawat itu mengalami rusak. Kemudian dari 4 penumpang, 3 luka-luka, tadi sudah dievakuasi dengan pesawat lain ke Timika untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Sedangkan pilot Pak Kristiono saat ini masih di pos untuk dimintai keterangan dan informasi, dan rekan-rekan dari TNI Polri yang berada di sekitar lokasi melakukan pengamanan pesawat. Kalau pesawat ini kan posisi di pinggir, jadi tidak mengganggu aktivitas penerbangan yang ada di landasan bandara di Puncak Ilaga. Jadi situasi saat ini cukup kondusif, mudah-mudahan ini segera bisa dapat diperbaiki dan segera dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Pesawat yang tergelincir tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Hendra melaporkan dari Puncak, Papua. Tim SAR mengerahkan anggotanya untuk terus mencari satu lagi korban mutilasi yang diduga dibuang di Sungai Lokpon, Timika. Tim SAR menyisir pinggiran sungai, namun korban belum juga ditemukan. Pencarian juga dibantu pihak keluarga bersama tentara dan polisi. Untuk membantu proses pencarian, tim SAR menggunakan underwater searching scan device atau alat pendeteksi objek di dalam air. Sesuai dengan SOP prosedur ya pencarian, kalau dilihat dari mulai terjadinya insiden dari tanggal 22, asumsi kami objek ini yang dicari sudah muncul ke permukaan ya, dan bahkan sudah keluar jauh. Tetapi kita harus mempelajari juga ya terkait dengan arus pasang surut. Sebelumnya sudah ditemukan juga oleh masyarakat dan sudah bersinergi dengan kepolisian. Nah, itu sudah membantu, ada 3 objek yang ditemukan, tinggal mencari yang sisanya 3 objek. Pola pencarian kita tetap menyusuri kiri kanan, kami juga melengkapi peralatan underwater search device, ini yang kita gunakan untuk mendeteksi objek bawah air. 3 korban yang sudah ditemukan dalam kondisi terpotong. Presiden Joko Widodo kepada wartawan di halaman Gor Toware, Jayapura menyinggung soal kasus mutilasi 4 warga Nduga di Mimika 22 Agustus lalu. Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus itu dan memproses hukum seluruh pelaku, termasuk tentara yang terlibat.
Saya perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak mudah. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Ya. Polisi saat ini sudah menangkap 9 pelaku, 6 diantaranya merupakan tentara. Polisi masih memburu seorang pelaku lagi yang diduga merupakan otak pembunuhan sadis ini. 6 tentara yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini sudah ditahan di Suddenpom Timika. Igobat Momolin dan Arthur melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Satuan Polair Polres Merauke meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap kapal nelayan agar tidak memasuki perairan Papua Nugini dan Australia. Polisi juga menghimbau nelayan melengkapi kapal dengan peralatan navigasi sesuai standar prosedur operasi, sehingga dengan mudah mendeteksi bila kapalnya memasuki perairan negara lain. Kami dari Satpol Air Polres Merauke selalu menghimbau kepada teman-teman nelayan ketika mau berlayar untuk selalu memperhatikan SOP kapal, yaitu seperti kelengkapan navigasi, alat-alat pemadam kebakaran, kemudian jumlah-jumlah dari ABK-nya. Memang dari beberapa temuan-temuan kita, masih ada beberapa kapal yang tidak memiliki navigasi. Namun tetap kita terus menghimbau agar mereka terus memenuhi SOP kapal ketika mau berlayar. Namun namanya masyarakat mungkin masih menganggap itu hal yang sepele, tetapi itu juga bisa berakibat fatal kepada nelayan-nelayan kita. Kapal nelayan asal Merauke kerap kali memasuki wilayah perairan Papua Nugini dan Australia karena ketidaktahuan para nelayan akibat peralatan kapal yang tidak memadai. 2 kapal nelayan asal Merauke hingga saat ini masih ditahan tentara Papua Nugini karena tertangkap memasuki wilayah Papua Nugini. Kasat Polairut Polres Merauke mengatakan pemerintah Republik Indonesia sudah berkoordinasi dengan Kedubes RI di Papua Nugini dan memastikan seluruh ABK kapal yang ditangkap dalam keadaan selamat. Yang terakhir yang ditahan atau ditangkap oleh tentara PNJ, warga negara Indonesia kita, kebetulan dari nelayan dari Kabupaten Merauke, saat ini sudah berada di PNJ dan sudah bisa dipastikan semua nelayan dan kapal dalam keadaan selamat, sehat, dan lengkap. Tinggal nanti menunggu dari tugas kita untuk mengurus kepulangan mereka. Ada berapa kapal, Pak Kasat? Saat ini yang kita dapat informasi ada 2 kapal. Itu jumlah ABK-nya berapa, Pak Kasat? Kapal ABK-nya ada 13 orang, 7 dengan 6 ABK. Nantinya akan menjalani proses hukum dulu di sana? Ya, kita belum tahu sampai saat ini, namun kita nanti menunggu dari dubes kita yang ada di PNJ. Artinya bahwa kondisi kapal dan juga anak buah kapalnya dalam keadaan baik-baik saja seperti itu? Betul, betul sekali. Jadi semua ABK dan kapal dalam keadaan baik, sehat dan lengkap, dan mereka sudah berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Kabupaten Merauke. 13 ABK yang saat ini ditahan di Papua Nugini saat ini sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga. Diharapkan pemerintah RI mengambil langkah diplomasi untuk memulangkan mereka ke tanah air. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Papua Football Academy atau Akademi Sepak Bola Papua resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo Rabu kemarin. Peluncuran berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Peresmian Akademi Sepak Bola ditandai dengan pemukulan tifa bersama Menteri Olahraga dan penendangan bola oleh Presiden. Presiden Jokowi mengatakan Akademi Sepak Bola Papua tidak hanya membina kemampuan bermain bola, tetapi akan menyiapkan pendidikan formal bagi anak-anak yang dibina.
Mereka yang sudah terseleksi akan dilatih dan menjalani pendidikan formal sehingga bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat serta memiliki kepercayaan diri dan pintar. Hari ini sudah terwujud yang namanya Papua Football Academy. Karena kita tahu tanah Papua telah melahirkan talenta-talenta yang berbakat. Di mana di sini nanti untuk meraih prestasi anak-anak digembleng kedisiplinan, digembleng latihan-latihan. Anak-anak di Papua Football Academy memanfaatkan dengan baik kesempatan yang telah diberikan untuk menimba ilmu di bidang sepak bola ini. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan ada 477 anak yang diseleksi dan sekarang hanya tinggal 30 anak. Ini adalah bibit-bibit talenta-talenta yang diseleksi dengan baik, talenta-talenta yang berbakat, dan juga tidak hanya sepak bola, disiapkan juga pendidikan formalnya sehingga tetap sekolah yang kita harapkan nanti akan menjadi pemain bola yang memiliki jiwa percaya diri yang kuat, karakter yang kuat, yang kompetitif, yang sportif, tapi juga pandai dan pintar. Cikal bakal PFA terbentuk saat berlangsungnya PON 20 2021. Usai PON tahun 2021 Oktober lalu, Presiden Jokowi memerintahkan agar dibuatkan akademi sepak bola di Papua. Perekrutan awal yang dilakukan mencapai hampir 500 anak. Akhirnya setelah melewati seleksi, terjaring 30 anak. Nanti pada tahapan kedua akan dijaring 30 anak-anak. Usai meluncurkan Akademi Sepak Bola Papua, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 untuk masyarakat Sentani. Bantuan langsung tunai tersebut diserahkan di kantor pos cabang Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembagian BLT akan diberikan selama 4 bulan kepada 20 juta orang, sehingga per bulan warga mendapatkan Rp150.000, sehingga totalnya menjadi Rp600.000. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi BBM bagi 16 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan besaran antara Rp150.000 per bulan selama 4 bulan berturut-turut. Menurut Presiden, BLT ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi dengan adanya rencana kenaikan harga BBM akibat pengaruh global akhir-akhir ini. Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600.000 dan diberikan 2 kali, 300. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura di Sentani. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia naik tajam. Kenaikan harga minyak dunia juga menyebabkan subsidi BBM ikut naik dan membebani APBN. Apalagi 80% BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan mampu. Hendra dan Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Kunjungan Presiden Jokowi ke kantor pos Sentani diwarnai demonstrasi ratusan siswa dan orang tua murid SMP Negeri 1 Sentani. Mereka meminta Presiden untuk membantu nasib sekolah anak-anak mereka yang diblokade pemilik hak ulayat. Mereka meminta Presiden turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. Kedatangan para orang tua siswa dan para pelajar SMP Negeri 1 Sentani sempat dihadang petugas Pas Pampres dan pihak kepolisian. Namun protokoler Presiden mengizinkan 3 perwakilan dari mereka untuk langsung bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Rina, salah satu perwakilan orang tua murid, merasa lega karena Presiden siap membantu membayar ganti rugi hak ulayat tersebut. Pak Presiden apa, Bu? Segera secepat mungkin. Kami tidak tahu waktu kapan, tapi segera secepat mungkin menyelesaikan. Memang sama ini upaya ke pemerintah daerah sendiri seperti apa? Kami kurang tahu karena dari pihak komite sudah komunikasi dengan Pemda, tapi sampai saat ini
Tidak ada tindak lanjutnya, jadi anak-anak kami ini pindah sekolah dari sekolah SD negeri 1 ke SD negeri lain, setiap lain. Maksudnya mereka menempati SD ini. Numpang sekolah dia. Betty, salah satu siswa sekolah SMP Negeri Sentani mengatakan selama sekolahnya disegel, ia bersama temannya harus bersekolah di tempat lain. Betty berharap ia dan teman-temannya bisa kembali bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani. Selama ini numpang di mana? Numpang sudah berapa lama? 9 bulan. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dapat bisa menyelesaikan masalah kami? Membebaskan sekolah di gedung yang semula. Proses belajar dan mengajar di SMP Negeri 1 Sentani praktis tidak berjalan karena selama 2 tahun, baik guru dan murid tidak bisa masuk ke sekolah karena disegel pemilik lahan yang mengklaim lahan di mana sekolah tersebut berdiri merupakan hak ulayat dan belum dibayar pemerintah. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Aparat keamanan disiagakan di Tembagapura Timika untuk mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Andika Perkasa Rabu kemarin meninjau langsung lokasi untuk memastikan keamanan dan kesiapan aparat di lokasi. Presiden Joko Widodo hari ini akan tiba di Timika dan direncanakan mengunjungi tambang Tembagapura. Presiden berangkat ke Papua bersama sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di Tembagapura, Presiden akan meresmikan jaringan 5G yang dioperasikan PT Freeport. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi meringkus 3 pemuda di Jalan Semangga, Merauke, Rabu kemarin karena kedapatan mengedarkan dan mengonsumsi narkoba jenis ganja. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Bambang mengatakan ketiga pemuda tersebut merupakan target operasi, bahkan salah satu dari mereka merupakan residivis kasus yang sama. Anggota Sat Narkoba Polres Merauke mendapatkan informasi dari pelapor tadi saksi ya, dari pelapor bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di sekitaran Jalan Misi Kabupaten Merauke. Mendapatkan informasi tersebut, Kasat Narkoba Polres Merauke memerintahkan anggota Sat Narkoba untuk melakukan monitoring dan pemantauan di sepanjang Jalan Misi Kabupaten Merauke. Sekitar jam 15.00 WIT, anggota Sat Narkoba memantau ada seorang pemuda yang duduk di pinggir jalan seperti menunggu seseorang. Selanjutnya, anggota Sat Narkoba Polres Merauke melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Merauke. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kasat Narkoba Polres Merauke kembali memerintahkan anggota untuk melakukan pemantauan lebih intens terhadap pemuda yang duduk di pinggir jalan seperti sedang menunggu. Sekitar pukul 16.00 WIT, anggota mendapati bahwa ada 2 kendaraan sepeda motor berjumlah 3 orang yang menghampiri seorang pemuda tersebut. Melihat hal tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Merauke langsung bergerak dan melakukan penangkapan. Saat ini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Merauke bersama 9 bungkus ganja yang siap dijual. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah sopir angkot di Merauke berbondong-bondong mengantri di SPBU selama berjam-jam karena beredar isu harga BBM akan naik pada 1 September mendatang. Bahkan ada sejumlah sopir angkot sengaja antre 2 kali agar bisa mendapatkan Pertalite dan solar bersubsidi. Mereka seolah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan karena harga BBM semakin mahal, padahal mereka hanya diberi jatah 1 kali pembelian dalam 1 hari. Antri apa ini, Ciko? Ini
Pertalite, Pak. Pertalite dari jam berapa tadi antri nih? Dari tadi pagi sekali, Dari pagi. Pak. Kenapa memang Ciko antri dari pagi? Aduh, Pertalite ini setengah mati. Terus? Maunya antri, ya maunya isinya banyak. Nanti besok lusa ini Pertalite mau naik. Jadi sengaja memang beli nih? Iya. Rencana mau beli berapa banyak, Ciko? Ini mau beli banyak ini. Mau beli banyak ya? Iya. Apa nih Pak Lukman? BM Pertalite. Oh, Pertalite Pak. Rencananya mau beli banyak Pak Lukman? Ya mau beli banyak untuk jaga-jaga supaya bisa naik toh. Oh, kenapa mau beli banyak Pak Lukman? Untuk jaga-jaga toh. Jaga-jaga. Besok mau naik kah? Mau naik. Dan juga itu mungkin sudah berlaku itu apalagi namanya? My Pertamina. My Pertamina itu. Oh gitu, boleh besok. Iya. Pak Lukman sudah ada itu? Sudah ada. Sudah ada Pak ya? Mudah-mudahan bisa berjalan. Oh, Pak Tinus, ini antri apa ini? Pertalite. Sudah dari jam berapa? Sudah antri apa? Pertalite ya? Sudah dari jam berapa tadi Pak Tinus? Jam 7 tadi. Biasa kalau jam 7 diisi jam berapa? Jam 10. Oh. Pak Tinus, ini biasanya ini kan kamu antri jam 11 gitu kan? Nah lalu kemudian kau perlunya berapa banyak ini? 20 liter. Sejak Rabu pagi terpantau lalu lintas di sejumlah SPBU di Merauke, seperti SPBU di Jalan Para Komando dan Jalan Ahmad Yani cukup padat, karena beredar isu pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Pemerintah saat ini memang berencana menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia melejit naik hingga menembus $1.000 AS per barel. Namun pemerintah masih mempertimbangkan opsi lain karena kenaikan BBM diakui akan memicu kenaikan barang dan jasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...250 seniman asal Papua berkolaborasi dengan musisi Erwin Gutawa dalam konser orkestra di Istora Papua Bangkit di Jayapura Rabu kemarin. Konser ini merupakan yang pertama dan terbesar di tanah Papua sehingga menjadi catatan sejarah tersendiri. Dalam konser bertajuk Simfoni Tanah Papua itu, komposer Erwin Gutawa dan ratusan musisi Papua seperti Edo Kondologit, Nobo, Epo Fenomeno, Gorbidev, Joan, Michael, hingga Anmes tampil memukau dengan membawakan lagu Papua diiringi tarian khas Bumi Cendrawasih. Dalam konser ini juga ditampilkan dengan apik seni dan budaya Papua oleh ratusan suku dan budaya. Salah satu musisi asal Papua, Michael, mengatakan konser orkestra simfoni Tanah Papua ini merupakan terobosan terbaru untuk membangkitkan kembali seni dan budaya Papua. Seperti satu terobosan baru untuk membangkitkan kembali kita orang punya semangat bahwa kita orang ini bangsa yang kaya dengan budaya, seni dan kekayaan lainnya, khususnya budaya dan seni. Jadi saya pikir ini acara yang kalau bisa jangan cuma satu kali, terlalu bagus karena kita bisa lihat tadi dari acaranya semua genre bisa dimainkan sama teman-teman semua dan antusias penonton semua luar biasa sampai. Inisiator konser Simfoni Tanah Papua Matius Fakiri mengatakan konser ini merupakan panggung besar bagi seniman dari Papua untuk berkolaborasi mengembangkan musik orkestra. Bangga. Saya bersyukur semua seniman Papua baik yang sudah senior sekali, kita bilang legend, maupun yang talent-talent muda milenial itu bisa mengeksplor dirinya di panggung yang bagi saya ini cukup luar biasa bersama salah satu maestro musik di tanah Indonesia, yaitu Mas Erwin Gutawa. Mudah-mudahan dari hasil karya yang dilakukan hari ini, para seniman, para pencinta seni dan budaya di tanah Papua bisa duduk sama tinggi, bahkan mungkin lebih dari saudara-saudara yang ada di luar Papua. Bahkan juga mungkin bisa menginternasional, karena kita tahu, kita lihat semua bahwa talentnya itu luar biasa, tidak kalah hebatnya. Tinggal dipoles, biasa diberikan jam terbang yang tinggi, mereka pasti akan menjadi artis yang luar biasa.
Erwin Gutawa bangga bisa berkolaborasi bersama seniman-seniman asal Papua. Ia berpesan kepada seniman Papua untuk selalu kreatif mengangkat karya mereka ke panggung nasional, bahkan dunia. Ia berharap konser ini bisa memberikan kesempatan bagi para musisi Papua, baik modern maupun tradisional, untuk memperkenalkan kesenian dan budaya Papua. Teman-teman orkestra saya berusaha untuk bisa mendalami, memahami bagaimana musik-musik Papua. Makanya saya bilang kami berkolaborasi. Yang membedakan konser yang lain adalah 90% atau 80% lagu yang akan kami bawakan itu lagu Papua. Dari lagu daerah, lagu pop, ya lagu segala macam. Mungkin memang ada lagu Indonesia, bahkan ada lagu Indonesia yang kita terjemahkan ke bahasa Biak atau lagu apa segala macam. Jadi sebetulnya kami ingin orkestra kami itu dalam konteks ini ingin melebur menjadi orkestra itu membuat suatu katakanlah menjadi satu bunyi-bunyian yang bisa menambah warna musik-musik yang ada di Papua. Ada reggae di sini, ada hip hop di sini, ada musik popnya, ada musik yang anthemnya, ada yospan bahkan kita main gitu. Jadi ikut main. Jadi mungkin konser ini yang unik gitu buat kami karena kami mencoba untuk menyatu dengan seniman-seniman musik di sini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin sering didengar tapi punya sebuah perbedaan karena ada musik orkestra yang bisa membuat musik mungkin jadi lebih megah, lebih epic, lebih segala macam gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan usaha kami untuk melebur ini berhasil. Jadi bisa memberi sesuatu tontonan atau pendengaran baru terhadap yang nonton konsernya. Dalam konser Simfoni Tanah Papua ini ditampilkan 50 lagu Papua dari berbagai genre yang sudah diaransemen. Konser Simfoni Tanah Papua diharapkan menjadi pemantik untuk melahirkan konser-konser berikutnya yang akan memberikan panggung kepada para seniman Papua untuk membuktikan karya mereka. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.